Di bawah langit Samarinda yang teduh, kami tumbuh di halaman sekolah yang jadi saksi tawa dan tangis kami selama ini. Kami datang dengan seragam longgar dan pena baru, belajar mengeja dunia, belajar tentang sabar, tentang doa yang tak pernah putus dari guru-guru tercinta. Fastabikul khairat, namamu melekat di hati kami. Bukan hanya tempat kami belajar angka dan huruf, tetapi tempat kami mengenal arti hidup. Di musola kecil yang selalu ramai, kami diajarkan arti syukur dan damai. Dari lantunan ayat suci hingga nasihat yang menenangkan hati. Hari ini kami berdiri bukan sebagai anak-anak yang dulu takut membaca di depan kelas, tetapi sebagai pribadi yang siap melangkah, menyongsong masa depan dengan cahaya dari ilmu dan akhlak mulia. Terima kasih wahai guru-guru penuh cinta. Terima kasih wahai sahabat dalam suka dan luka. Terima kasih wahai yayasan yang telah menjaga kami dengan keikhlasan yang tiada henti. Perpisahan ini bukan akhir, tetapi awal dari cerita baru. Doakan kami tetap teguh menjaga nama baik alma mater tercinta, Sekolah Dasar Fastabikul Khairat Samarinda, Kalimantan Timur. Wahai, waktu berjalan begitu cepat. Seakan baru kemarin kami diajak saling mengenal, bermain lompat tali di halaman belakang, berbaris rapi setiap pagi menyanyikan lagu kebangsaan. Kini kami harus melangkah dengan tas yang lebih berat, bukan lagi karena buku, tapi karena rindu yang mulai kami pikul diam-diam. Kami tahu perjalanan masih panjang, namun fondasi yang kalian tanam akan menjadi pijakan kami dalam menghadapi setiap tantangan. Wahai guru, ucapanmu akan selalu kami ingat bahwa jujur itu cahaya, bahwa menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Wahai sahabat, di setiap candamu tersimpan semangat. Di setiap pelukan perpisahan ini ada janji tak terlihat untuk terus bersinar walau di tempat yang berbeda. Dan kepada yayasan tercinta Fastabikul Khairat yang telah menjadi rumah kedua bagi jiwa-jiwa kecil ini, kami pamit hari ini dengan kepala tegak dan hati penuh syukur. Doakan kami agar tetap kuat menjadi anak-anak bangsa yang membawa maslahat. Kelak jika kami kembali, kami ingin membawa cerita bahwa kami adalah buah dari doa, didikan dan cinta dari Sekolah Dasar Fastabikul Khairat Samarinda, Kalimantan Timur. Haji Muhammad Jostomo, pemilik sekaligus tokoh penting di balik terselenggaranya acara perpisahan Sekolah Dasar Fastabikul Khairat, menjadikan Hotel Bumi Senyur sebagai pilihan utama untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Keputusan Haji Muhammad Jostomo untuk memilih Hotel Bumi Senyur bukan tanpa alasan. Selain dikenal sebagai hotel bintang 5 pertama di Kalimantan Timur dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik di kota Samarinda, tempat ini dinilai mampu memberikan pengalaman berkesan bagi para siswa, guru, dan orang tua yang hadir. Dengan suasana elegan namun tetap hangat, acara perpisahan Sekolah Dasar Fastabikul Khairat tahun ini berlangsung meriah dan penuh haru. Ruang pertemuan utama hotel disulap menjadi panggung kebanggaan bagi para siswa kelas 6 yang akan melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama. Meski dipisahkan oleh jarak pulau dan lautan, Haji Muhammad Jostomo menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya terhadap pencapaian para siswa dan siswi. Haji Muhammad Jostomo juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi serta menjadikan momen perpisahan ini sebagai awal dari perjalanan baru yang lebih gemilang. Anak-anak adalah harapan masa depan. Mereka harus mendapat ruang yang layak untuk merayakan pencapaian mereka, sekecil apapun itu, ujar Haji Muhammad Jostomo. Acara perpisahan ini diisi dengan berbagai penampilan seni dari siswa, video kenangan, pemberian penghargaan, serta momen pelepasan yang mengharukan. Keberadaan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat turut menambah kesakralan momen perpisahan ini. Salah satu momen paling mengharukan terjadi saat para siswa maju satu persatu untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru yang telah
telah membimbing mereka selama 6 tahun terakhir. Tangis haru tak terbendung, terutama saat pemutaran video kenangan yang menampilkan perjalanan mereka sejak duduk di kelas 1 hingga menjelang kelulusan. Saya sedih harus berpisah dengan teman-teman dan guru-guru, tapi saya juga senang karena hari ini kami semua bisa merayakan bersama. Ungkap salah satu siswi kelas 6 yang juga didapuk sebagai pembaca puisi di acara tersebut. Tidak hanya siswa, orang tua pun turut merasakan kebanggaan yang mendalam. Salah satu wali murid mengaku sangat terkesan dengan kemegahan acara dan perhatian yang diberikan pihak sekolah. Kami merasa sangat dihargai. Acara ini bukan sekadar perpisahan, tapi juga bentuk apresiasi kepada anak-anak kami, tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Acara ditutup dengan doa bersama dan drama tamah. Banyak keluarga yang menyempatkan diri berfoto bersama di area foto booth yang telah disiapkan panitia. Nuansa kekeluargaan dan kebersamaan sangat terasa, menjadikan perpisahan ini bukan sekadar seremoni, melainkan kenangan indah yang akan terus hidup di hati setiap yang hadir. Atas komitmen dan dukungannya, nama Haji Muhammad Yostomo semakin melekat sebagai tokoh yang tidak hanya peduli pada pendidikan, tetapi juga turut menghadirkan momen terbaik dalam hidup anak-anak generasi penerus. Sejak pertama kali berdiri, Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat telah menjadikan Hotel Bumi Senyur dan Hotel Puri Senyur sebagai tempat istimewa dalam setiap momentum bersejarah. Kedua hotel ini bukan sekadar lokasi, tetapi telah menjadi bagian dari perjalanan emosional dan spiritual yayasan, termasuk dalam penyelenggaraan acara perpisahan siswa sekolah dasar. Dipilihnya tempat-tempat tersebut bukan tanpa pertimbangan. Selain menawarkan fasilitas representatif, kenyamanan dan pelayanan prima, keduanya juga memiliki nilai simbolis tersendiri bagi keluarga besar Fastabikul Khairat. Di sanalah banyak kenangan tercipta, tawa dan haru menyatu, serta ikatan antara siswa, guru, dan orang tua terjalin semakin erat. Tidak sedikit momen penting dalam sejarah Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat yang berakar dari aula megah Hotel Bumi Senyur maupun suasana Hotel Puri Senyur. Dari wisuda tafis, rapat akbar wali murid, hingga peluncuran program-program unggulan pendidikan, semua dirangkai dengan kesan mendalam di tempat-tempat tersebut. Maka tak heran jika setiap generasi yang lulus dari SD Fastabikul Khairat menyimpan kenangan kuat yang selalu kembali pada ruang-ruang bersejarah itu. Dalam setiap helatan perpisahan, suasana kebersamaan, kebanggaan, dan haru selalu menyatu. Siswa-siswi yang selama 6 tahun menimba ilmu dilepas dengan penuh penghormatan sebagai bentuk apresiasi antara perjuangan mereka. Di tengah gemerlap lampu ballroom dan dekorasi elegan, momen perpisahan bukan hanya tentang peralihan jenjang pendidikan, melainkan juga penguatan karakter dan nilai kebersamaan yang terus dibawa ke masa depan. Haji Muhammad Yostomo sebagai tokoh sentral dalam pengembangan yayasan terus menunjukkan konsistensinya dalam menjaga kualitas dan nilai-nilai luhur pendidikan. Baginya, penyelenggaraan acara perpisahan di tempat terbaik adalah bentuk penghormatan terhadap perjuangan anak-anak dan keluarga mereka. Kami ingin anak-anak tahu bahwa setiap langkah mereka berharga, maka perpisahan harus menjadi momen yang dikenang, bukan dilupakan, ujar Haji Muhammad Yostomo. Ucapan Haji Muhammad Yostomo yang menginspirasi lebih dari sekadar seremoni tahunan. Acara perpisahan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat telah berkembang menjadi simbol penghargaan terhadap proses belajar, perjuangan guru, dan peran orang tua. Disinilah filosofi pendidikan yang holistik, menggabungkan aspek akademik, karakter, dan spiritual benar-benar diterapkan dan dirayakan bersama. Guru-guru tidak hanya melepas siswa dengan doa, tetapi juga dengan harapan besar bahwa nilai-nilai Fastabikul Khairat akan terus tertanam kuat dalam diri setiap lulusan. Dari sikap santun, semangat belajar, hingga kepedulian sosial, semua dibingkai dalam acara yang elegan dan syarat makna. Hotel Bumi Senyur dan Hotel Puri Senyur bukan hanya sekadar lokasi, melainkan telah menjadi saksi bisu atas tumbuh kembangnya generasi demi generasi anak bangsa. Setiap kursi yang disusun
rapi, setiap layar yang menampilkan kenangan, dan setiap kata sambutan yang menggetarkan hati menjadi bagian dari narasi besar tentang perjuangan dan harapan. Ya, saya masih ingat ketika anak pertama saya dilepas di tempat ini 7 tahun yang lalu. Sekarang anak kedua menyusul. Setiap kali datang ke acara perpisahan di sini, saya selalu merasa terharu dan bangga. Tutur salah satu orang tua siswa dengan mata berkaca-kaca. Yayasan pun tak henti berkomitmen untuk menjaga tradisi baik ini dengan terus menghadirkan acara-acara yang berkelas, terorganisir, dan penuh makna. Tidak hanya sebagai penghujung masa sekolah dasar, tetapi juga sebagai pintu pembuka menuju masa depan yang lebih luas dan penuh tantangan. Melalui momen perpisahan yang dirancang dengan penuh cinta dan ketulusan ini, Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat menegaskan kembali komitmennya untuk terus menjadi wadah pendidikan yang bermartabat, unggul, dan berakar pada nilai-nilai keislaman serta kemanusiaan. Acara yang berlangsung di hotel pilihan seperti Bumi Senyur atau Puri Senyur bukan hanya untuk bentuk apresiasi terhadap siswa, tetapi juga bagian dari strategi yayasan dalam membentuk pengalaman pendidikan yang menyentuh hati dan menginspirasi jiwa. Para lulusan sekolah dasar Fastabikul Khairat diharapkan tidak hanya menjadi insan cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara emosional dan spiritual. Mereka adalah generasi yang lahir dari sistem pendidikan yang menyeluruh, dididik dengan kasih sayang, dibentuk dengan disiplin, dan dilepas dengan penuh doa. Dengan berakhirnya satu fase perjalanan, terbuka pula jalan baru menuju masa depan yang lebih besar. Dan di sanalah semangat Fastabikul Khairat terus hidup dalam sikap, dalam doa, dan dalam karya para alumninya di tengah masyarakat. Sebagaimana pesan yang selalu disampaikan oleh Haji Muhammad Yosutomo di setiap acara perpisahan, pendidikan bukan tentang seberapa cepat anak-anak bisa menghafal atau menjawab soal, tetapi tentang bagaimana mereka tumbuh menjadi manusia yang kuat, berakhlak, dan siap menghadapi dunia dengan penuh keyakinan. Maka perpisahan ini bukanlah sebuah akhir, melainkan permulaan baru yang penuh harapan. Langkah kecil menuju cahaya. Kini izinkan kami melangkah dengan langkah kecil yang penuh harapan, meninggalkan jejak-jejak kenangan di setiap sudut kelas, di setiap tawa di lorong sekolah, di setiap nasihat yang tak akan pernah kami lupa. Kami akan rindu panggilan anak-anak saleh, saleha yang selalu menyambut pagi kami. Kami akan rindu aroma kantin, ajan zuhur, dan suara guru yang sabar membimbing meski kami sering lalai. Namun rindu ini tak akan menghambat langkah kami, karena kami tahu yang sejati tak pernah benar-benar pergi. Ia tinggal dalam hati, menguatkan kami, menuntun kami menjemput masa depan yang telah dijanjikan ilahi. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih telah meyakini bahwa kami mampu. Doakan kami agar kelak kembali dengan prestasi, membawa nama Fastabikul Khairat dan menjadi cahaya bagi negeri ini. Sampai jumpa wahai rumah pertama kami. Sampai jumpa wahai keluarga kedua kami. Perpisahan ini bukan perhentian, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju kebaikan. Fastabikul Khairat di hati kami selamanya. Dengan langkah penuh keyakinan, kami melangkah meninggalkan masa kecil ini, membawa doa dan harapan dari setiap insan yang mencintai kami. Perpisahan ini bukan akhir cerita, melainkan pintu gerbang menuju masa depan yang cerah. Terima kasih Fastabikul Khairat atas semua cinta dan ilmu yang kau titipkan. Selamanya kami akan menjadi bagian dari kisahmu, dan kau selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Fastabikul Khairat. Di kehidupan nanti, entah itu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalian akan bersinar lebih terang dimanapun kalian berada. Ingatlah kepada yang terhormat Kepala SD Fastabikul Khairat
Handayani MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kami persilakan untuk maju ke atas panggung. Tarkatailah, putra dari Bapak Ali Yudhistira dan Ibu Siti Maria. Ananda Akbar merupakan pribadi yang memiliki manajemen waktu yang baik serta kemampuan dalam hal bekerja sama. Ananda Afzal Ramadan Isdasidi, putra dari Bapak Anon Lukman Sudarto dan Ibu Aloy Meina Purnamasari. Ananda sangat ingin bercita-cita menjadi ahli matematika. Ananda Ahmad Kais, putra dari Bapak Dwi Erianto dan Ibu Tanda C. Surya Putri. Ananda menunjukkan kepribadian di mana nilai-nilai baik dalam keluarga dipatuhi, taat beribadah, disiplin yang baik. Ananda Aji Muhammad Zia Zikri Hakim, putra dari Bapak Aji Muhammad Mirza Ferdinand Hakim dan Ibu Aji Fitna Nuriliana Fatma. Ananda merupakan anak yang humoris, ramah, dan perhatian. Ananda Aji Muhammad Irfan Zakaria Jai, putra dari almarhum Bapak Haji Syukri Reda Zulfakar dan Ibu Sulis Setiawati. Ananda Irfan merupakan anak yang mempunyai rasa empati yang cukup tinggi dan rajin membantu kepada orang yang membutuhkan. Haji Muhammad Rafif Azfar, putra dari Bapak Haji Muhammad Mirza Wardana dan Ibu Nurisa Yulia Paramita. Ananda Rafif merupakan anak yang jujur, sabar, dan selalu ceria. Ananda Akhtar Rainal Anjalani, putra dari Bapak Jailani dan Ibu Mailisa Adelita. Ananda merupakan individu yang humoris, ceria, dan rasa ingin tahunya yang sangat besar. Dan Ibu Pratiwi Hadri Faizah. Ananda memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi, juga mempunyai kemampuan membimbing teman-temannya yang memiliki kebutuhan khusus. Ananda Andare Zahra Maheswari, putri dari Bapak Suwarto dan Ibu Supartini. Ananda merupakan pribadi yang mandiri, percaya diri, dan jujur. Ananda yang hobi membaca buku dan membantu teman-temannya yang kesulitan ini memiliki cita-cita ingin menjadi desainer di masa yang akan datang. Ananda Akila Hermaira Dania, putri dari Bapak Hamsi Jawadi dan Ibu Desi Ersanti. Ananda merupakan pribadi yang penyabar, rajin, dan suka membantu temannya yang kesulitan. Ananda yang memiliki hobi menggambar ini memiliki cita-cita ingin menjadi dokter hewan di masa yang akan datang. Ananda Asya Nur Syafira Ramadhani, putri dari Bapak Nur Alfian dan Ibu Saryanti. Ananda yang bercita-cita ingin menjadi dokter bedah ini sangat suka membuat teman-temannya tertawa dengan jokes lucunya. Ananda merupakan anak yang ceria, baik hati, dan suka berbagi dalam hal positif. Anon Lukman Sudarto dan Ibu Aloy Meina Purnamasari. Ananda sangat ingin bercita-cita menjadi ahli matematika.
kasih.